Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Fadilah dari kelas PAI 6A Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah telaah kurikulum PAI. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih kelas 7 MTS semester ganjil. Yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Peta kompetensi sendiri mencakup kompetensi inti, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kompetensi inti tersebut. Yang pertama ada aspek spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga ada aspek pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat ada aspek keterampilan, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret yang mencakup menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Adapun ranah abstrak yang mencakup menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang sudah ia pelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih kelas 7 MTS semester ganjil. Standar kompetensi yang pertama yaitu melaksanakan ketentuan toharoh atau bersuci. Dengan kompetensi dasar yang mencakup menjelaskan macam-macam najis dan tata cara toharohnya atau bersuci, menjelaskan hadas kecil dan tata cara toharohnya, menjelaskan hadas besar dan tata cara toharohnya, dan mempraktikkan bersuci dari najis dan hadas. Standar kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan tata cara sholat fardu dan sujud sahwi. Dengan kompetensi dasar mencakup menjelaskan tata cara sholat 5 waktu, menghafal bacaan-bacaan sholat 5 waktu, menjelaskan ketentuan sholat, menjelaskan ketentuan sujud sahwi, dan mempraktikkan sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Yang ketiga ada standar kompetensi yaitu melaksanakan tata cara azan, iqomah, dan sholat berjamaah. Dengan kompetensi dasar yang mencakup menjelaskan ketentuan azan dan iqomah, menjelaskan ketentuan sholat berjamaah, menjelaskan ketentuan makmum masbuk, menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa, menjelaskan cara mengingatkan imam yang batal, mempraktikkan azan, iqomah, dan sholat berjamaah. Standar kompetensi yang keempat yaitu melaksanakan tata cara berzikir dan berdoa sesudah sholat. Dengan kompetensi dasar yang mencakup menjelaskan tata cara zikir dan berdoa setelah sholat, menghafal bacaan zikir dan doa setelah sholat, dan juga mempraktikkan zikir dan doa. Dari peta kompetensi tersebut menghasilkan konteks atau tema yang relevan antara lain yang pertama, sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Yang kedua, nikmatnya sholat, indahnya hidup. Yang ketiga, memupuk kebersamaan dalam berjamaah. Yang keempat, tenangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghasilkan konteks atau tema yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi perencanaan mengenai konteks atau tema tersebut. Tema yang pertama yaitu sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Perencanaan dalam satu semesternya mencakup kegiatan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan awal yang alokasi waktunya berdurasi 10 menit, sedangkan kegiatan inti yang berdurasi 60 menit, dan kegiatan akhir yang alokasi waktunya berdurasi 10 menit. Tema selanjutnya yaitu mengenai nikmatnya sholat, indahnya hidup, kebersamaan dalam berjamaah, dan tenangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tema-tema tersebut juga memiliki perencanaan yang sama pula dalam satu semesternya, mencakup kegiatan dan alokasi waktu 2 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Metode yang digunakan dalam mata pelajaran fikih kelas 7 MTS ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran contextual teaching dan learning, dan instruction, juga menggunakan metode diskusi, drill, dan demonstrasi.
Sedangkan sumber belajar yang digunakan mencakup kitab suci Al-Quran, buku teks siswa fikih MTS kelas 7, dan buku-buku lain yang memadai yang mencakup pembelajaran tentang fikih. Adapun media dan alat pembelajaran yang digunakan berupa video pembelajaran, komputer, laptop, dan LCD proyektor. Setelah mengembangkan perencanaan dalam satu semester, selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran fikih kelas 7 MTS semester ganjil. Tema yang pertama, sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Dalam tema ini akan dijelaskan mengenai pengertian toharoh, pengertian hadas dan najis, alat-alat bersuci, dan macam-macam air, tata cara bersuci, dan juga fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tema mengenai nikmatnya sholat, indahnya hidup. Nah, dalam tema ini akan dijelaskan mengenai ketentuan sholat 5 waktu, membaca doa kunut, ketentuan sujud sahwi, ketentuan tata cara sholat 5 waktu dan sujud sahwi, dan juga ada nilai pendidikan dalam sholat. Yang ketiga, ada tema memupuk kebersamaan dalam berjamaah. Nah, dalam tema ini akan dijelaskan ketentuan azan dan iqomah dan juga ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, ada tema tentang tenangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tema ini dijelaskan mengenai ketentuan berzikir, ketentuan doa, manfaat zikir dan doa, tata cara berzikir dan doa, dan juga tata cara bagaimana caranya berzikir dan doa sesudah sholat. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih kelas 7 MTS semester ganjil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menyimak video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.